Hi everybody, welcome back to my YouTube channel Yearly Adatu. Thank you for always watching my video. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, ya, like, comment, dan share jika video-video saya bermanfaat buat semuanya dan supaya saya terus semangat untuk buat konten-konten selanjutnya. Oke? Nah, hari ini saya akan berbagi satu topik, yakni how to speak English with confidence. Jadi bagi teman-teman yang belajar bahasa Inggris yang sampai sekarang merasa kepercayaan dirinya kurang, kira-kira kenapa kepercayaan diri kurang? Karena salah satu alasannya adalah we do not know what to say, ya, kita nggak tahu apa yang kita sampaikan, yang kita bicarakan, vocabnya juga kurang dan lain sebagainya. Baik, hari ini saya akan berbagi satu topik, satu cara yang praktis yang bisa dipraktikkan oleh teman-teman semua, ya, a practical way to speak with confidence. Baik, saya ingin memulai penjelasan saya dengan satu quote dari seorang American philosopher, ya. Dia mengatakan bahwa all the great speakers were bad speakers at first. Jadi kita jangan khawatir seperti yang disampaikan oleh Ralph Waldo Emerson ini, bahwa great speaker, ya, are from bad speaker. Ya, seperti kita yang masih belajar, yang masih sering takut, masih sering tidak pede. Oke, jadi quote ini sangat bagus sekali buat reminder buat kita semua. Baik, apa yang ingin saya berikan pada hari ini, satu cara yang teman-teman bisa praktekkan, dan jangan lupa kasih komen di bawah, ya. Oke, apakah ini cocok buat teman-teman, berhasil apa enggak, silahkan kasih komen sebanyak-banyaknya. Dan kalau bermanfaat, silahkan share video ini. Baik, cara yang ingin saya bagikan adalah reading loud. Reading loud itu berbeda dengan reading loudly. Tapi kalau reading loud adalah berbicara dengan cukup keras, oke, sehingga bisa terdengar oleh telinga kita, dan kata-kata yang kita ucapkan, vocab yang kita ucapkan, ya, kalimat-kalimat yang kita ucapkan bisa masuk ke benak kita, bisa masuk ke otak kita. Nah, di sini adalah proses yang luar biasa. Oke, jadi pengulangan akan terjadi. Baik, dalam reading loud ini ada beberapa tahapan sederhana yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama adalah read the text aloud 3 times. Jadi kenapa teks sih? Jadi nanti kalau teman-teman yang merasa tidak percaya diri, berarti coba cari satu topik yang menarik buat teman-teman, ya, untuk belajar speaking with confidence. Cari satu topik yang menarik buat teman-teman, cari informasinya, dan jadikan satu teks. Oke, nah kalau sudah dapat, ini saya akan siapkan satu teks untuk teman-teman, untuk kita latihan, ya, practice reading the text aloud 2 times. Kok 3 kali? Enggak 4 kali, 5 kali, nanti sesuaikan kebutuhan dengan teman-teman. Kalau 3 kali kurang, tidak apa-apa, ya, bisa ditambah 4 kali atau 5 kali sampai merasa mantap, afdol, sehingga banyak hal yang bisa masuk ke otak kita. Oke, prinsipnya dari reading the text aloud ini adalah pengulangan. Oke, pengulangan, diulang, nggak diulang. Baik, akan saya coba tampilkan teks yang sudah saya siapkan. Teks ini saya buat sendiri, yang terkait dengan topik future career. Seumpama saya akan berbicara mengenai sebuah topik future career. Misalkan ada tugas dari sekolah atau kampus, ya, I must talk about future career. Nah ini, baik, kita sama-sama coba read aloud teks ini, ya. A dreaming career will be determined on how we create the path to achieve it. It will not come easy, since many are going to fight for the same paramount objective. Therefore, 2 important strategies are inevitable. First, mastering an English for employment is a non-negotiable factor to consider in this era. For this purpose, grueling efforts for English mastery will lie ahead. Secondly, possessing pivotal soft skills are elements to be fulfilled. Industries will put these components
over academic requirements. So, be prepared and competitive. Oke, itu reading pertama. Jadi tujuannya adalah kita mengucapkan, kita meluaskan lidah kita. Oke, maka ada kata-kata atau vocab yang terucap untuk masuk ke telinga dan telinga masuk ke otak kita. Ya, jadi prinsipnya adalah identifying the vocabularies, identifying the pronunciations, lalu kita mengucapkan secara langsung. Oke, sekarang second reading. Ya, tadi sudah beberapa kata vocabulary sudah masuk ke otak kita. Ya, second reading. A dreaming career will be determined on how we create the path to achieve it. It will not come easy since many are going to fight for the same paramount objective. Therefore, two important strategies are inevitable. First, mastering an English for employment is a non-negotiable factor to consider in this era. For this purpose, grueling efforts for English mastery will lie ahead. Secondly, possessing pivotal soft skills are elements to be fulfilled. Industries will put these components over academic requirements. So, be prepared and competitive. Oke, jadi tadi that was the second reading. Untuk reading ketiga, adalah pengulangan yang ketiga kali. Jadi, otak kita ini di-store oleh beberapa kalimat kata-kata yang mungkin pada saat reading pertama ini saya nggak kenal. Ya, ini sesuatu yang baru. Nah, ini masuk ke benak kita. Dan pada saat reading ketiga diupayakan teman-teman membaca dengan dynamics, jadi dynamics. Jadi tidak seperti robot. Oke, kita cobakan reading yang ketiga, pengucapannya, kemudian juga dinamikanya, ya, facial expressions, jadi supaya lebih menarik. Oke, the third reading. A dreaming career will be determined on how we create the path to achieve it. It will not come easy since many are going to fight for the same paramount objective. Therefore, two important strategies are inevitable. First, mastering an English for employment is a non-negotiable factor to consider in this era. For this purpose, grueling effort for English mastery will lie ahead. Secondly, possessing pivotal soft skills are elements to be fulfilled. Industries will put these components over academic requirements. So, be prepared and competitive. Oke, apa yang dirasakan sampai reading ketiga? Semakin mengenal kata-katanya, oke? Semakin kita luas mengucapkan kata-kata tersebut, ya. Oke, tahapan pertama udah kita lewatin. Yang kedua adalah, sekarang kita lihat kata kuncinya, ya, dari teks tersebut. Jadi kata kuncinya apa? Ya, kemudian kita ucapkan lagi. Itu adalah merupakan pengulangan yang sekian kali untuk masuk ke benak kita. Jadi ingat, if we are not confident, ya, kalau kita nggak percaya diri, biasanya kita tidak tahu apa yang kita sampaikan, kata-kata apa yang mau kita sampaikan terkait topik tertentu, misalkan future career. Nah, sekarang kita tahu caranya. Oh, jadi kita butuh practice ini, kita butuh latihan ini supaya kita lebih percaya diri. Oke, nah, saya juga coba berikan kata-kata kunci dari teks tadi, ya. Yang saya beri warna merah adalah kata kuncinya. Terserah teman-teman mana kata kunci yang penting buat teman-teman untuk nanti diucapkan pada saat diminta untuk berbicara mengenai future career, sudah siap dengan kata-kata kunci tersebut. Oke, ini ada dreaming, ada determine, ditentukan, path, achieve, gitu ya. Paramount objective, ya, important objective. Sebenarnya the synonym is important, ya. Important strategi yang jitu, inevitable, tidak dapat dihindari, non-negotiable, tidak bisa dinegosiasikan, grueling effort, upaya yang melelahkan, menentukan, upaya yang membutuhkan waktu lama, line ahead, pivotal soft skill, pivotal sama dengan important.
and academic requirements, prepare and comparative. Nah, pada saat mengulang kata-kata tersebut, saya mengucapkan kembali ya kata-kata tersebut. Ini penting, ini adalah proses penting sehingga pendengar yang kesekian kali masuk ke benak kita ke otak kita yang kesekian kalinya. Dan pengucapan ya jangan lupa penting juga, misalkan comparative, oke, strategies, determined, bukan determine. Nah, itu juga perlu diucapkan berulang. Oke, jadi gitu untuk tahapan yang sekarang ini. Nah, untuk selanjutnya sesudah memasukkan kata-kata pocket di benak kita, pengulangan yang sekian kalinya, sekali lagi kalau mau lebih afdol diulang lagi tahapan-tahapan yang sebelumnya, membaca 3 kali jadi 4 kali, 5 kali, terserah ya. Kemudian kata kuncinya diucapkan kembali sekali, 2 kali sampai teman-teman afdol bisa menyerap banyak kata-kata baru di benak kita. Sekarang waktunya teman-teman mencoba speaking about future career tadi menggunakan kata-kata kunci. Oke, bisa dicoba. Nah, apa sih yang dilakukan sebenarnya? Yakni dengan membaca 3 kali, menentukan kata kunci, kemudian diucapkan kembali, kemudian ada tahapan you speak about the future career yang tidak kita lakukan. Kata-kata kunci tersebut adalah menjadi source of information, menjadi konten, menjadi bahan yang masuk di otak kita yang bisa kita ucapkan, bisa kita recall kembali. Disinilah letak pentingnya. Kita akan jauh lebih percaya diri ketika kita banyak hal yang diucapkan, ya, karena kita sudah storing a lot of vocabulary in our. What do you think? Nah, ini langkah yang terakhir supaya speakingmu lebih mantap dan ketika mengucapkan lebih percaya diri, kemudian pocket-pocketnya juga, varian pocketnya juga lebih banyak diucapkan. Saya yakin kalau teman-teman mencoba tahapan tadi dengan menggunakan teknik reading aloud, ya, jadi cari topik, misalkan topik tentang entertainment, cari topik yang spesifik, cari bahannya, teksnya, kemudian lakukan dari tahapan yang sudah saya jelaskan. Baik, yang terakhir adalah speaking rehearsal. Seakan-akan you talk to yourself, maybe you can speak in front of the mirror, atau you can have someone, a partner to talk to. Oke, ya. Baik, saya akan tutup penjelasan konten saya hari ini. One practical way to speak with confidence dengan satu quote dari Sabrina Carpenter. Yani, confidence is the most beautiful thing you can possess. Baik, I think that's all my explanation. Thank you very much for watching. Bisa dipraktekkan dan sekali lagi berikan komen ya kalau video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan share. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Thank you. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Goodbye.